sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang enzim. Sebelum kita memasuki materi baru, maka saya akan mereview materi sebelumnya. Apa pengertian dari enzim? Enzim adalah senyawa biokatalisator berupa protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, setelah itu baru kita akan mempelajari materi tentang katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi perombakan dari senyawa yang besar atau senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa yang kecil menjadi senyawa yang kompleks. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada reaksi A dan ada reaksi B. Pada reaksi A di situ terdapat senyawa glukosa C6H12O6 ditambah 6O2 atau oksigen akan menghasilkan air berupa 6H2O dan 6CO2 atau karbon dioksida serta akan menghasilkan energi sejumlah 38 ATP. Bisa dilihat di sini, senyawa yang kompleks berupa glukosa atau amilum C6H12O6 kemudian menggunakan oksigen dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta energi. Artinya, ini adalah senyawa perombakan, reaksi perombakan dari senyawa yang kompleks atau yang besar menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, ini merupakan reaksi respirasi atau reaksi pengubahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Respirasi contohnya adalah reaksi pernafasan, ya, reaksi pernafasan. Maka dari itu, kalau misalnya di situ ada cermin, ya, ada cermin, kemudian kita coba cermin tersebut itu kita hembuskan dengan menggunakan hawa kita seperti itu, maka akan menghasilkan bagian titik-titik embun atau kaca tersebut itu menjadi buram. Nah, hal ini disebabkan karena dihasilkannya karbon dioksida dan uap air. Bahannya berupa apa? Jelasnya berupa amilum ataupun glukosa, senyawa yang kompleks. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari katabolisme. Katabolisme sudah saya sampaikan tadi, yaitu pengubahan senyawa yang kompleks yang ini menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ya, berarti respirasi ini pada reaksi A. Ini adalah reaksi respirasi. Selanjutnya adalah pada bagian yang B. Pada bagian yang B, terbalik dari senyawa yang A menjadi senyawa yang B. Kalau tadi dihasilkannya air, karbon dioksida, dan energi, sekarang air dan karbon dioksida itu digunakan sebagai bahan baku. Jadi, adanya air dan karbon dioksida ini merupakan senyawa yang sangat sederhana. Disusun, ya, ini salah satu keajaiban Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk hidup, ternyata bisa menyusun karbon dioksida 6CO2 ditambah dengan H2O, 6H2O ya, atau air, disusun karbon dioksida ditambahkan air, kemudian itu ada cahaya matahari menyentuh klorofil yang ada di daun, ternyata bisa menghasilkan gula atau glukosa ataupun amilum. Dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang sangat kompleks di sini. Selain itu juga dihasilkan oksigen. Nah, ini merupakan reaksi apa? Ini reaksi penyusunan. Penyusunan CO2 ditambah H2O, kemudian ada bantuan cahaya matahari mengenai klorofil, kemudian akan dihasilkan C6H12O6. Ini untuk rumus senyawa bagi gula, kemudian bagi amilum juga berguna ya di sini ya, berlaku. Kemudian akan dihasilkan oksigen. Oksigennya di sini dari reaksi fotosintesis ternyata tidak digunakan oleh tumbuhan. Oksigen di sini akan dikembalikan ke lingkungan. Maka dari itu sangat terkait ya antara reaksi respirasi dengan reaksi fotosintesis. Yang A adalah reaksi respirasi saat kita bernapas menggunakan glukosa sebagai bahan bakunya. Kemudian yang B
Glukosa tersebut itu justru dihasilkan dari karbon dioksida dan uap air atau air. Nah, dari sini kita akan membandingkan apa itu katabolisme dan apa itu anabolisme. Kalau seperti ini kita sudah paham ya. Berarti fotosintesis itu masuknya ke dalam anabolisme. Lanjut. Sekarang perbedaan antara katabolisme versus anabolisme. Katabolisme yang disebut sebagai reaksi perombakan dibandingkan dengan anabolisme yang disebut dengan reaksi penyusunan. Dilihat dari artinya. Katabolisme ini biarkan mudah ya, mempelajari biologi itu dibuat perbandingan seperti ini. Perbandingannya sejenis, kalau arti dengan arti, fungsi dengan fungsi, contoh dengan contoh. Nah, sekarang katabolisme. Katabolisme ini merupakan reaksi perombakan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Tadi sudah dijelaskan ya, molekul yang besar contohnya apa di katabolisme? Ini glukosa atau amilum. Nah, saya makan nasi contohnya ya, atau saya bernafas. Ini berarti kan saya menggunakan glukosa. Kemudian pemecahan glukosa ditambahkan dengan oksigen sehingga menghasilkan energi dan bagian senyawa-senyawa yang lebih kecil seperti itu. Jadi perombakan molekul yang besar menjadi yang lebih kecil itu adalah katabolisme. Sedangkan anabolisme ini adalah reaksi penyusunan. Penyusunan molekul yang kecil menjadi molekul yang kompleks atau yang besar. Jadi terbalik ya antara katabolisme dengan anabolisme. Kalau katabolisme reaksi perombakan, kalau anabolisme adalah reaksi penyusunan. Kemudian fungsinya. Katabolisme fungsinya adalah sebagai penyedia energi kimia untuk aktivitas kehidupan, baik tingkat seluler maupun individu. Jadi dia menyediakan energi kimia untuk aktivitas kehidupan. Karena apa? Dari reaksi katabolisme ini ternyata akan dihasilkan energi sejumlah 38 ATP, atau nanti kalau misalnya dikurangi 2, dia menjadi 36 ATP bagi organisme yang eukariotik atau inti selnya sudah memiliki membran. Kalau anabolisme ini merupakan reaksi penyusunan atau sintesis molekul. Jadi reaksi sintesis adalah reaksi penyusunan, menyusun ya. Kemudian dilihat dari contohnya. Dilihat dari contohnya, katabolisme ini contohnya adalah reaksi respirasi atau reaksi pernafasan. Sudah saya sebutkan tadi di sini. Nah, yang A ya. Di bagian A ini merupakan reaksi katabolisme. Ini reaksinya terbalik atau kebalikan dari reaksi fotosintesis. Katabolisme dibagi menjadi 2 ya. Reaksi aerob dan reaksi anaerob. Jadi pada reaksi aerob, ini artinya aerob dia butuh oksigen. Reaksi respirasi, contoh dari katabolisme. Yang pertama adalah respirasi aerob. Respirasi yang membutuhkan oksigen. Aerob itu butuh oksigen. Sedangkan respirasi anaerob, respirasi ini tidak membutuhkan oksigen atau sangat kecil sekali membutuhkan oksigen. Pada respirasi aerob, ini ya, respirasi aerob wajib melalui 4 tahap. Dan 4 tahap ini tidak boleh dibolak-balik. Tahap pertama wajib glikolisis. Yang mana Pak? Ini glikolisis. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara ya, dari luar ke dalam nantinya. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah siklus Krebs, dan tahap yang keempat adalah rantai transport elektron. Nah, jadi saya ulangi ya, respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, harus dilalui 4 tahap. Tahap pertama adalah glikolisis, tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau reaksi DO disebutnya, reaksi antara. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah siklus Krebs, dan tahap yang keempat itu adalah transport elektron. Selanjutnya yang kedua,
yang tidak membutuhkan oksigen atau sangat sedikit sekali membutuhkan oksigen. Itu disebut dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob. Maka dari itu, respirasi anaerob sering disebut dengan fermentasi. Jadi ketika Bapak bilang fermentasi, itu sudah pasti respirasinya adalah respirasi anaerob. Tidak atau sangat kecil sekali membutuhkan oksigen. Jadi tahapan apa saja yang dibutuhkan dari 4 tahap yang ada pada respirasi aerob? Hanya 2 tahap, melalui tahap glikolisis dan melalui tahap transfer elektron. Tetapi paling banyak dia ini adalah tahap glikolisisnya. Contohnya apa? Fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat. Ini contoh dari respirasi anaerob. Nah, selain ini juga ada contohnya yaitu katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Nah, jadi sudah tahu katabolisme ini contohnya berarti respirasi. Respirasi aerob berarti butuh oksigen melalui 4 tahap yang tidak boleh dibolak-balik. Kemudian yang kedua adalah respirasi anaerob yang disebut dengan fermentasi. Contoh untuk anabolisme, reaksi anabolisme merupakan reaksi penyusunan. Contohnya adalah reaksi fotosintesis, ya. Reaksi sintesis pokoknya penyusunan dia itu ya. Dilihat, kalau dia penyusunnya dibantu dengan cahaya, makanya di depannya diberi foto. Foto itu cahaya, sintesis penyusunan. Penyusunan zat tertentu yang dibantu oleh cahaya, berarti fotosintesis. Pak, emang ada yang dibantu dengan zat lain? Oh ada, contohnya zat kimia. Makanya di depannya kita beri nih yang ini ya. Yang ini kita beri kemosintesis. Kemo berarti dia kimia atau zat kimia. Nah, pada reaksi fotosintesis yang selama ini, oh ternyata reaksi fotosintesis yang ini ya, karbon dioksida ditambahkan air, ada cahaya matahari, kemudian mengenai klorofil menghasilkan glukosa atau amilum sehingga dihasilkan oksigen. Oksigen pada fotosintesis ini akan dikeluarkan, dibebaskan ke udara dari tumbuhan. Ini salah satu alasan ilmiah mengapa tumbuhan disebut sebagai paru-paru dunia, seperti itu ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, karena apa? Dia penyumbang oksigen. Oksigen dari hasil fotosintesisnya diberikan ke makhluk lain, salah satunya ke kita, ke manusia untuk bernafas melalui reaksi respirasi seperti itu ya. Jadi belajar biologi itu sangat menyenangkan sebenarnya. Nah, jadi reaksi fotosintesis dia butuh cahaya. Ini reaksinya. Ada 2 ya. Reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang ini disebut dengan reaksi Hill. Nah, dibagi menjadi 2. Ada non-siklik serta ada yang siklik seperti itu. Kemudian nanti akan kita jelaskan ya apa itu non-siklik dan siklik. Yang kedua, kalau sudah reaksi terang, dia akan memasuki reaksi gelap ya, disebut dengan siklus Calvin. Pak, boleh tidak kalau fotosintesis itu reaksi gelapnya terlebih dahulu? Kalau kita lihat dari rangkaiannya ini harus berurutan ya, karena prasyarat untuk memasuki reaksi gelap berarti harus ada bahan tertentu yang disumbangsihkan dari hasil reaksi terang. Jadi tidak serta-merta dia akan masuk ke dalam reaksi gelap seperti itu ya. Kemudian berdasarkan jalur fotosintesis ini ternyata ada 3 jenis tanaman ya. Ada tanaman C3, ada tanaman C4, dan ada tanaman cam seperti itu. Kemudian ada reaksi kemosintesis. Ini bahan kimianya, ini bahan bakunya berdasar kan dari bahan kimia ya. Kalau ini kan dari cahaya fotosintesis, kalau ini dari zat kimia namanya adalah kemosintesis. Kita flashback terlebih dahulu pada materi sebelumnya. Ini materi di kelas 11 ya. Sel hewan versus sel tumbuhan. Jadi pada si sel hewan dan sel tumbuhan itu sebenarnya punya organel sel yang sangat luar biasa peranannya ya. Salah satunya adalah mitokondria. Saya tidak akan bahas semua ini. Saya hanya akan mengingatkan Anda pada organel sel, khususnya adalah pada bagian mitokondria. Di bagian mitokondria ini fungsi utamanya, coba apa fungsi utamanya? Ayo coba diingat-ingat, bentuknya seperti sampan, kemudian ada lekukan-lekukan di sini. Ini adalah mitokondria. Mitokondria
fungsinya adalah sebagai organel respirasi sel. Jadi sel tersebut itu bisa bernafas. Pakai apa nama organelnya? Pakai mitokondria. Dia seperti itu ya. Bisa bernafasnya pakai mitokondria. Oh, berarti sel itu bisa berespirasi. Tepat sekali. Sel bisa berespirasi. Maka dari itu, contoh dari katabolisme tadi kan ada respirasi sel. Nah, berarti pada respirasi sel melibatkan organel sel yang namanya adalah mitokondria. Ya, di sel tumbuhan ada mitokondria, di sel hewan juga ada mitokondria. Nah, ada mitokondria juga di sel tumbuhan nih, seperti itu ya. Kemudian spesial lagi, pada sel tumbuhan selain ada mitokondria, ada lagi organel sel, namanya adalah kloroplas. Namanya adalah kloroplas. Yang ini namanya adalah kloroplas. Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena di dalamnya terdapat klorofil ya. Di dalamnya dia ada zat hijau daun sebagai zat yang berfungsi untuk fotosintesis seperti itu. Kalau di sel hewan dia tidak ada ya, kecuali pada hewan tertentu protista di bagian euglena ya, bagian euglena. Itu materi kelas 10, silahkan dibuka lagi nanti sel hewan yang juga bisa melakukan fotosintesis. Oke, lanjut ya. Jadi sudah tahu di sel hewan, sel tumbuhan. Jadi materi yang lalu jangan sampai dilupakan karena sangat ada keterkaitan ya antara yang satu, materi satu dengan materi yang lainnya. Respirasi aerob pada tingkat sel. Respirasi aerob itu artinya adalah respirasi atau pernafasan yang membutuhkan oksigen. Dia butuh oksigen. Tadi Bapak sudah sampaikan, dia butuh oksigen. Artinya juga respirasi aerob ini ada 4 tahapan. 4 tahapan ini tidak boleh dibolak-balik ya. Jangan sampai Anda bolak-balik. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan glikolisis. Glikolisis itu adalah tahapan pemecahan. Ini merupakan katabolisme ya, berarti reaksi perombakan. Reaksi perombakan. Nah, glikolisis adalah perombakan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, ketika Anda belajar tentang respirasi aerob, Anda harus tahu yang pertama, harus tahu nama reaksinya apa, tempat terjadinya di mana, hasilnya berupa apa, seperti itu. Jadi 3 item ini jangan sampai dilupakan ya. Tahap yang pertama adalah tahap glikolisis. Ini terjadi di mana? Di sitosol, Nek. Nah, di sitosol ya. Jadi di sitosol ini terjadinya sitosol. Sitosol dengan sitoplasma sama, Pak? Sama ya. Jadi Bapak kembalikan. Jadi glikolisis di mana, Pak? Nih di sini. Ini sitoplasmanya. Nah, di sini. Tapi biasanya dia akan berdekatan dengan mitokondria seperti itu. Karena hasilnya nanti akan masuk ke dalam mitokondria. Ya. Nah, di sini artinya glikolisis merupakan tahap perombakan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Terjadinya di mana? Di sitosol atau sitoplasma. Jadi tahapannya namanya glikolisis, terjadinya di sitoplasma. Reaksinya adalah reaksi pengubahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Nah, kalau sudah seperti ini terjadi di sitosol, ini bahan baku. Nah, ini harus syarat untuk masuk ke dalam reaksi selanjutnya, dia harus punya kata kunci. Ya, dia harus punya kata kunci. Nah, setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam reaksi dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara atau reaksi DO. Disebut reaksi DO karena antara ya. Reaksinya itu antara sitoplasma sampai mau masuk ke mitokondria, jadi antara seperti itu ya. Nama reaksinya adalah DO, dekarboksilasi oksidatif ya. Bahan bakunya apa, vouchernya apa, tiketnya apa untuk bisa masuk ke dalam reaksi dekarboksilasi oksidatif. Tiketnya adalah dia harus menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian masuk ke dalam mitokondria. Nah, 2 asam piruvat ini nantinya akan diubah menjadi 2 asetil-CoA.
2 asam piruvat ini nantinya akan dihasilkan 2 asetil CoA. Seperti itu ya, akan dihasilkan 2 asetil CoA. Oke, jadi tanda panah yang ini sampai ke sini ini disebut dengan reaksi DO ya, dekarboksilasi oksidatif. Tiketnya apa? 2 asam piruvat dan akan menghasilkan 2 asetil CoA untuk masuk sini. Nah, nanti kalau sudah dihasilkan 2 asetil CoA, dia akan masuk ke dalam reaksi selanjutnya, namanya adalah siklus Krebs. Siklusnya berulang, ya namanya siklus selalu berulang. Siklus air berulang ya, seperti itu, dia akan berulang. Nah, siklus Krebs nanti akan dihasilkan banyak jenis asam tertentu serta energi yang bukan dalam bentuk ATP atau energi setengah jadi berupa NADH dan FADH nanti akan diolah ke dalam satu reaksi namanya adalah transfer elektron. Ini akan mengolah energi setengah jadi berupa NADH dan FADH. Ini harus semuanya diubah menjadi ATP. Pengolahan energi terakhirnya adanya di mana? Adanya di transfer elektron. Maka dari itu, jumlah energi tertinggi pada respirasi aerob itu adanya di transfer elektron. Karena apa? Dia berfungsi untuk mengubah energi setengah jadi itu akan diubah menjadi energi jadi dalam bentuk ATP. Terjadinya adalah di transfer elektron. Sekarang Bapak bisa menjelaskan seperti ini. Bapak punya tenaga, Anda bisa menonton ya video yang Bapak buat ini. Karena apa? Anda punya energi. Energinya berupa apa? Energinya berasal dari adenosin trifosfat atau ATP. Tapi kalau energinya baru dalam bentuk NADH dan FADH masih belum bisa digunakan. Karena energinya baru setengah jadi, ya. Belum mateng, belum jadi seperti itu, ya. Nah, terjadinya di mana ini? Terjadinya di mitokondria. Nah, ini terjadinya mitokondria, ya. Jadi 4 tahap ini jangan sampai dilupakan. Jadi tidak bisa saya mulai dari siklus Krebs dulu, tidak bisa. Karena prasyarat-syaratnya harus ada, seperti itu ya. Kita lanjut satu persatu, akan kita kupas tuntas. Pertama adalah glikolisis tahap yang pertama ya. Yuk. Respirasi aerob yang disebut dengan glikolisis. Glikolisis ini merupakan contoh katabolisme. Katabolisme yang lengkap adalah katabolisme karbohidrat. Dia mengalami 4 tahap ini. Jadi kalau makan nasi, 4 tahap ini akan dilalui. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, kemudian itu siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Oke, lanjut ya. Pada glikolisis jadi glikolisis ini merupakan reaksi pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Bisa dilihat di sini, 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat ya, 2 molekul asam piruvat. Reaksinya dari 1 molekul glukosa ini akan dibutuhkan 2 ATP. Berarti energi langsung yang dibutuhkan ya untuk diubah menjadi 2 ADP. Kemudian dari sini akan dihasilkan pegal ya, 2 fosfogliseraldehid atau pegal. Kemudian 2 NAD akan diubah menjadi 2 NADH karena mendapat 1 molekul hidrogen seperti itu ya. Kemudian reaksi langsung dia akan menghasilkan langsung 2 ATP ya, 2 ATP menghasilkan, maaf ya, bukan 2 ATP tapi menghasilkan 4 ATP. Dari 4 ADP adenosin difosfat akan mendapat tambahan 4 unsur fosfat menjadi 4 ATP ya. 4 ATP. Nah, ini aturannya dia menghasilkan energi langsung ya. Jadi dia menghasilkan energi langsung berupa ATP. Tetapi setiap glikolisis karena dia butuh 2 ATP, 2 ATP akan dikurangkan untuk masuk ke dalam reaksi awal glikolisis. Jadi setiap glikolisis kan menghasilkan 4 ATP ya, menghasilkan 4 ATP. Dari 4 ATP ini akan dikurangi, 2 ATP-nya akan kembali ke siklus sebelumnya karena setiap satu glikolisis akan
akan membutuhkan 2 ATP. Nah, jadi dia akan kembali lagi nih ke sini ya. Dia akan kembali lagi ke sini. Ini ATP yang dihasilkan secara langsung. Nah, jadi sekarang boleh ditulis ya. Pada glikolisis itu adalah reaksi pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam piruvat, kemudian akan menghasilkan energi tidak langsungnya berupa 2 NADH dan akan menghasilkan seharusnya 4 ATP, tapi dikurangi 2 ATP. 2 ATP-nya akan dibutuhkan untuk reaksi glikolisis selanjutnya. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi saya ulangi, tahap glikolisis merupakan tahap pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Bagian bawah ini 2 molekul asam piruvat. Kemudian terjadinya di mana? Terjadinya di sitosol atau sitoplasma. Itu terjadinya ya, di sitosol atau sitoplasma. Kemudian energi yang setengah jadinya berapa dihasilkan? Ini 2 NADH, ini energi setengah jadi. Energi yang langsung bisa digunakan dalam bentuk apa? ATP. Ada 2 ATP, energi yang bisa langsung digunakan. Seperti itu ya, glikolisis. Jadi dicatat buat coretan. Nanti hasil akhirnya ini juga akan saya akan ditampilkan juga adanya tabel seperti itu ya. Lanjut, glikolisis kita sudah. Kemudian yang kedua adalah respirasi aerob. Namanya adalah dekarboksilasi oksidatif. Pada dekarboksilasi oksidatif tadi kan ada vouchernya ya. Voucher yang mana Pak? Yang ini. Ini tiket nak. Kalau sudah dihasilkan 2 asam piruvat, dia silahkan boleh masuk ke dalam reaksi yang namanya adalah dekarboksilasi oksidatif. Jadi 2 asam piruvat tadi kemudian melalui reaksi DO, dekarboksilasi oksidatif, ini terjadinya di mana? Terjadinya antara sitoplasma kemudian mau masuk ke membran mitokondria. Kan antara ya. Jadi antara ini dengan ini seperti itu ya. Jadi reaksi antara luar dengan dalam, antara sitoplasma dengan mau masuk ke mitokondria namanya reaksi dekarboksilasi oksidatif atau reaksi DO. Nah, 2 asam piruvat itu akan dihasilkan 2 asetil-CoA. Nantinya akan dihasilkan 2 asetil-CoA. Jadi reaksi dekarboksilasi oksidatif tempat terjadinya itu adalah di antara sitoplasma dan membran mitokondria seperti itu ya. Kemudian reaksi ini merupakan reaksi pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA. Nah, pada reaksi ini juga akan dihasilkan 2 NADH ya. NAD ditambahkan satu unsur H+ menjadi 2 NADH. NADH, FADH sudah saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Ini merupakan energi setengah jadi, energi yang belum bisa digunakan secara langsung. Karena energi yang bisa digunakan secara langsung wajib dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, seperti itu ya. Pak, pada DO berarti tidak dihasilkan ATP? Tidak, dia hanya menghasilkan energi setengah jadi berupa 2 NADH. Kemudian dihasilkan apa lagi? Dihasilkan 2 CO2 dan koenzim A. Koenzim A ini bukan dihasilkan ya. Koenzim A ini merupakan koenzim yang berfungsi untuk membantu pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA. Jadi Bapak ulangi ya. Pada reaksi DO atau dekarboksilasi oksidatif ini merupakan reaksi pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA. Terjadinya di antara sitoplasma atau sitosol dan baru mau masuk ke membran mitokondria seperti itu. Pak, kenapa sih disebut dengan mitokondria? Ini mitokondria. Nanti ke depan juga masih ada mitokondria. Karena apa? Bapak sudah jelaskan tadi, organel sel yang berfungsi untuk respirasi sel siapa? Ayo. Iya, mitokondria nak, benar sekali ya. Jadi mitokondria seperti itu. Jadi spesial mitokondria, maka dari itu mitokondria punya 2 lapisan loh. Ya, lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, ini ternyata peranannya baru bisa kalian temui penjelasannya ketika di kelas 12 ya. Kemudian hasilnya berupa apa, Pak? Energi tidak langsung. Ya, jumlahnya berapa? 2 NADH. Ini nanti akan diubah di reaksi yang paling akhir namanya transfer elektron. Ini baru reaksi yang kedua ya. Nah, reaksi yang ketiga.
Reaksi yang ketiga ini, kalau sudah dihasilkan 2 asetil-CoA, maka dia wajib memasuki reaksi yang disebut dengan siklus Krebs ya. Siklus Krebs bahan baku atau vouchernya berupa apa? Tiketnya berupa apa, Pak? Tiketnya berupa 2 asetil-CoA ya. Tiketnya berupa 2 asetil-CoA. Tiketnya berupa 2 asetil-CoA. Dari 2 asetil-CoA ini ya, 2 asetil-CoA ini nanti akan diubah menjadi 2 asam sitrat. 2 asam sitrat kemudian diubah menjadi 2 asam alfa ketoglutarat ya. Dia akan menghasilkan 2 NADH. Hitung nak, ini nak dicatat dulu nih, 2 NADH yang tadi juga ada ya di DO, dihasilkan 2 NADH. Kalau di siklus Krebs ini karena dia siklus ya, jadi agak banyak nih dihasilkan energi setengah jadinya seperti itu. Nah, 2 asam alfa ketoglutarat, kemudian dari 2 asam alfa ketoglutarat akan diubah menjadi 2 suksinil CoA. Dari sini ke bagian ini, dari asam alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, itu dihasilkan lagi 2 NADH. Kemudian dari 2 suksinil CoA menjadi 2 asam suksinat, itu dihasilkan energi langsung berupa 2 ATP. Ini catat. Berarti sudah dihasilkan 2 NADH, 2 NADH, 2 ATP. Ini bisa langsung saya gunakan nih energinya, 2 ATP sudah dalam bentuk ATP ya, atau adenosin trifosfat. Kemudian dari asam suksinat menjadi 2 asam fumarat, itu akan dihasilkan 2 FADH. Ini agak berbeda ya. Jadi dari 2 asam suksinat ke 2 asam fumarat, ini di depannya ada FADH ya. Nah, fumarat F di sini ya. Nah, berarti dari asam suksinat ke asam fumarat akan dihasilkan 2 FADH. Dari asam fumarat ke asam malat tidak dihasilkan apa-apa ya. Kemudian dari asam malat menjadi 2 asam oksaloasetat, ini dihasilkan lagi 2 NADH seperti itu ya. Dari 2 asam oksaloasetat ini nanti akan menunggu, kalau misalnya ada 2 asetil-CoA yang dihasilkan dari reaksi DO, dia akan berputar lagi siklusnya. Siklus Krebsnya akan berputar lagi seperti itu ya. Jadi Bapak ulangi, respirasi aerob khususnya adalah siklus Krebs, ini terjadinya di krista mitokondria ya, di bagian krista mitokondrianya. Kemudian itu reaksi pengubahan 2 asetil-CoA menjadi jenis asam-asam, asam sitrat, asam ketoglutarat, asam suksinil CoA, asam suksinat, asam fumarat, asam malat, dan terakhir adalah asam oksaloasetat. Kemudian hasilnya berupa apa, Pak? Energi yang langsung bisa digunakan. Ini akan dihasilkan energi langsung berupa 2 ATP ya. Kemudian energi yang setengah jadi berupa apa? NADH dan FADH. NADH-nya berapa? Ini 2 tambah 2 berarti 4, 4 tambah 2 berarti 6. Pak, kenapa yang FADH-nya? Kan beda ya. Ini beda energinya. Ini FADH, ini NADH. Yang sejenis silahkan kamu gabungkan dengan yang sejenis ya. Nah, berarti ada 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Itu yang dihasilkan pada siklus Krebs seperti itu ya. Nah, energi-energi yang setengah jadi ini, NADH, NADH, FADH, seperti itu ya. Ini akan diubah di salah satu pabrik. Tuhan sudah ciptakan salah satu reaksi, namanya adalah transfer elektron. Dan ini merupakan reaksi yang keempat dari respirasi aerob seperti itu ya. Nah, kita masuk. Nah, ini respirasi aerob. Ini terjadinya di mana? Ya, membran dalam mitokondria. Boleh, nggak apa-apa disebutnya ke dalam krista mitokondria ya, di bagian krista mitokondria. Nah, di krista mitokondria ini akan diubah, nah, ini tadi ya, dari coba Bapak mau tanya nih, 1 molekul glukosa menjadi 2 asam piruvat itu disebut reaksi apa? Reaksi apa? Iya, benar, reaksi glikolisis. 2 asam piruvat mulai masuk ke dalam sini menjadi 2 asetil-CoA, itu disebut dengan reaksi ini antara. 2 asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA, ini disebut dengan reaksi antara. Itu adalah reaksi DO atau dekarboksilasi oksidatif. Kemudian kalau 2 asetil-CoA itu mulai bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Di siklus Krebs tadi akan dihasilkan apa saja?
Di DO tadi ya, coba ya, DO menghasilkan 2 NADH nih ya. Kemudian itu kalau siklus Krebs akan dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Ini semuanya akan dirubah. Ini energi setengah jadi nih, belum bisa digunakan ya. Supaya jadi dia harus masuk ke dalam transfer elektron. Nah, diubah transfer elektron nih, diubah. Nah, perhatikan. Setiap satu NADH itu akan dihargai dengan 3 ATP. Setiap satu NADH itu akan dihargai dengan 3 ATP, ya. Akan dihargai dengan 3 ATP. Kemudian setiap satu FADH itu akan dihargai dengan 2 ATP, ya. Akan dihargai dengan 2 ATP. Nah, berarti di sini pengubahan ya. Berarti kalau misalnya di sini ada 6 kali 3 18 ya. Ini 2 kali 2 karena dihasilkan 2 FADH berarti sama dengan 4, tambahkan saja. Nah, hasil akhirnya nantinya berupa 38 ATP kalau dia untuk yang prokariot ya. Nah, coba kita lihat di tabelnya. Nah, jumlah hasil ATP respirasi aerob ya. Ini tabel ini sangat penting. Ini merupakan resum atau resume atau kesimpulan boleh ya, ringkasan dari reaksi-reaksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, glikolisis itu tempat terjadinya di sitosol atau sitoplasma. Bahannya berupa glukosa, senyawanya 2 asam piruvat yang dihasilkan ya. Ini hasil ya, senyawa karbon 2 asam piruvat. Jumlah akseptornya adalah 2 NADH berupa energi yang setengah jadi. Kemudian jumlah ATP langsungnya berupa apa? 2 ATP. Nah, nanti yang energi langsung ditambahkan energi setengah jadi dengan setengah jadi seperti itu ya. Kemudian tahap kedua dekarboksilasi oksidatif di matriks mitokondria, bahannya berupa apa? Asam piruvat. Kunci dari sini ya, hasil dari yang glikolisis tadi. Nah, kemudian ini senyawa karbon yang dihasilkan, hasil setengah jadinya berupa ini. Kemudian tahap yang ketiga adalah daur Krebs, di mana matriks mitokondria, di matriks mitokondria ya. Kemudian asetil-CoA, bahan bakunya, senyawa karbonnya ada 4, hasilnya berupa apa? 6 NADH2 dan 2 FADH2. Energi langsung berupa 2 ATP. Transport elektronnya di kristal mitokondria, ini paling dalam ya berarti ya. Bahannya berupa apa? 10 NADH. Pak, dapat 10 dari mana? Dari sini, Nak. Ini kan tempat terakhir ya, tempat untuk pengolahan energi setengah jadi supaya menjadi energi jadi. NADH-nya ada 6 nih, FADH-nya ada 2 ya. Kemudian NADH ada yang mana? Ini didapatkan dari sini tadi ya. Ini berarti 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 sama dengan 10 seperti itu. Ini jadi dia bisa 10 NADH dan ini adalah 2 FADH. Jadi kalau ditotalkan energi langsungnya, kalau yang ini kan 1 NADH setara dengan 3 ATP. Kalau yang ini 2 FADH setara dengan 2 ATP. Jadi 10 kali 3 sama dengan 30, 2 kali 2 sama dengan 4, 30 tambah 4, 34 ATP. Nah, ditambahkan 34, ini sudah langsung jadi energi jadi ya di dalam transport elektron. Tambahkan dengan energi langsungnya berupa 2 ATP dan 2 ATP. Jadi kalau misalnya prokariot itu ada 38 ATP. Prokariot itu berarti hewan yang makhluk hidup yang belum memiliki membran inti sel. Ya, contohnya adalah bakteri. Dia 38 ATP. Di sini 38 ATP. Kemudian kalau misalnya yang eukariot dia 36 ATP. Karena apa? 2 ATP-nya itu digunakan kembali untuk proses glikolisis. Saya sudah sampaikan tadi ya. Ada 2 ATP, seharusnya kan ini 4 ATP, tapi dikurangi 2 ATP untuk proses glikolisis selanjutnya. Itu ya. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Ini adalah respirasi aerob. Jadi respirasi dari 2 respirasi yang kita pelajari, respirasi aerob dan respirasi anaerob, energi tertinggi itu ada pada respirasi aerob dan tahapannya yang tertinggi energinya ada di mana? Ada di transport elektron ya, transport elektron. Nah, di situ ya. Nah, kalau sudah memahami tentang respirasi aerob, artinya respirasi yang membutuhkan oksigen. Pak, mana Pak bukti dia butuh oksigen? Nah, yang di sini.
Kalian bisa lihat di reaksi sebelumnya ini ya, reaksi transfer elektron, oksigennya ini dibutuhkan, ini dia butuh oksigen. Ini respirasi, ciri dari respirasi aerob yaitu membutuhkan oksigen. Pada transfer elektron dibutuhkan setengah O2 plus 2H plus. Ini untuk mengubah, kemudian elektron tersebut itu diubahnya menjadi air. Nanti ada sebagian diubah menjadi air dari FADH dan NADH. Ini salah satu bukti oksigen tersebut itu digunakan sebagai akseptor akhir untuk pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP, seperti itu ya. Nah, oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Sekarang ke respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini disebut dengan fermentasi. Ya, ketika saya bilang fermentasi, oh berarti anaerob nih. Kemudian saya bilang, contohnya pembuatan tapai, tapai ketan, tapai singkong, tapai apalah itu ya. Nah, itu semuanya disebut dengan fermentasi. Contohnya apa? Fermentasi alkohol. Nah, respirasi anaerob di sini contohnya adalah fermentasi alkohol. Melalui tahapan apa saja? Yang paling banyak dia pakai tahapannya adalah glikolisis, walaupun nanti juga akan menggunakan tahapan transfer elektron ya, tapi paling banyak dia pakai glikolisis. Nah, dari sini contohnya fermentasi anaerob, dia tidak butuh oksigen atau butuh oksigen tapi jangan kecil sekali jumlahnya. Contohnya apa? Proses pembuatan tempe itu juga dia butuh sedikit oksigen ya, untuk pemecahan molekulnya. Itu plastik tempenya itu dilubangi seperti itu ya, agar ada udara seperti itu. Nah, jadi dia membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit sekali seperti itu. Nah, ini proses pembuatan tapai. Jamur yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Dari satu molekul glukosa menjadi 2 asam piruvat ya. Pengubahan glukosa ke piruvat itu akan dihasilkan ATP secara langsung, kemudian akan dihasilkan NADH. 2 asam piruvat ini akan menghasilkan 2 karbon dioksida, kemudian 2 asetildehid. 2 asetildehid ini akan masuk ke dalam reaksi selanjutnya dan akan menghasilkan 2 etanol. Maka dari itu pada fermentasi alkohol ini selalu dihasilkan ya etanol, bagian daripada alkohol seperti itu ya. Nah, sedikit cuma yang dihasilkan, hanya 2 ATP, berbeda pada reaksi aerob tadi. Reaksi aerob itu dihasilkan kalau untuk prokariot dia 38 ATP, kalau misalnya untuk eukariot dia akan dihasilkan 36 ATP. Karena apa? 2 ATP-nya digunakan untuk reaksi selanjutnya, yaitu reaksi glikolisis. Nah, kalau pada respirasi anaerob hanya dihasilkan 2 ATP. Ini salah satu alasan mengapa fermentasi alkohol tersebut itu atau respirasi anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP seperti itu. Ini salah satu alasan. Karena apa? Tahapan yang digunakan yang paling berperan itu adalah glikolisis. Glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP seperti itu. Ya. Kemudian fermentasi anaerob atau fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini bisa terjadi pada bakteri, contohnya bakteri pembuat yogurt ataupun keju, bisa juga terjadi pada diri kita, yaitu manusia. Contohnya ya, pada saat saya olahraga, lari seperti itu, kemudian Pak, pegel Pak rasanya seperti itu, capek-capek seperti itu, badan saya capek-capek seperti itu. Kenapa? Ada penimbunan asam laktat di dalam tubuh kita, tepatnya adalah di sel-sel tubuh kita. Nah, penimbunan asam laktat yang sangat banyak pada sel hewan itu akan menyebabkan pegel-pegel seperti itu ya, pegel-pegel badan, capek seperti itu. Dari mana? Dia dihasilkan dari pemecahan 2 molekul glukosa melalui tahap glikolisis, akan dihasilkan 2 asam piruvat, 2 asam piruvat kemudian akan dihasilkan 2 asam laktat. Nah, kemudian energi langsungnya berupa apa? 2 ATP energi langsungnya seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya proses pembuatan keju dan yogurt. Ini bakteri yang terlibat adalah bakteri Streptococcus thermophilus ataupun pada sel hewan biasanya penumpukan asam laktat itu akan menyebabkan pegel-pegel seperti itu ya. Jadi ATP yang dihasilkan berapa jumlahnya? Sedikit nak, cuma 2 ATP. Nah, seperti itu ya. Bersyukur berarti kita bisa beraktivitas lebih banyak. Karena apa? Tuhan ciptakan kita ada mitokondria, kemudian itu melalui 4 tahapan reaksi sehingga akan dihasilkan banyak
energi. Nah, ini fermentasi alkohol versus fermentasi asam laktat ya. Pembedanya di mana? Fermentasi alkohol itu pada sel jamur, proses pembuatan tapai, minuman anggur yang beralkohol ya. Kemudian kalau fermentasi asam laktat contohnya pada sel hewan dan manusia ya. Penimbunan asam laktat bisa menyebabkan pegel-pegel. Kemudian di eritrosit juga bisa ya. Bakteri dan jamur, proses pembuatan keju dan yogurt. Kemudian akseptornya berupa apa? Pengikat elektronnya berupa apa? Kalau di fermentasi alkohol itu asetildehid, kemudian kalau fermentasi asam laktat itu asam pirufat ya. Kemudian produknya apa? Kalau fermentasi alkohol ya sudah pasti alkohol lah ya. Kemudian energinya hanya 2 ATP. Kalau fermentasi asam laktat ya asam laktat. Energinya 2 ATP. Sedikit ya, cuma 2 ATP, 2 ATP. Nah, baca di sini. Respirasi anaerob tidak dapat dijumlahkan seluruhnya karena berlangsung sendiri-sendiri, sehingga hasil akhir ATP dari masing-masing reaksi adalah 2 ATP. Karena apa? Dia yang terlibat yang paling utama itu hanya glikolisis dan hanya menghasilkan 2 ATP seperti itu, ya. Kalau sudah paham, berarti Bapak ulangi lagi ya. Respirasi aerob itu dihasilkan 38 ATP bagi makhluk hidup yang prokariot, sedangkan respirasi anaerob itu hanya dihasilkan 2 ATP ya. Kemudian ini ada katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada katabolisme lemak, karbohidrat, lemak, dan protein ini kan punya fungsi yang sama ya. Karbohidrat, lemak, dan protein ini sama-sama sebagai sumber energi, maka dari itu ini masuk ke dalam reaksi katabolisme. Reaksi penguraian. Pak, saya makan nasi, diuraikan nak. Pak, saya makan ayam, ada lemaknya, diuraikan. Pak, saya makan ayam mengandung protein hewani, diuraikan. Seperti itu ya. Jadi saya mau pertama kali membahas tentang reaksi 3 jenis sumber energi ini, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak, diawali dari karbohidrat ya. Reaksi karbohidrat saat kita makan nasi atau jenis makanan yang berkarbohidrat, maka akan diuraikan pertama kali di mana? Kimiawinya itu di dalam mulut ya, di dalam mulut. Dalam mulut itu ada enzim namanya adalah enzim tialin yang mengubah karbohidrat menjadi gula ya atau maltosa. Kemudian gula tersebut sebagai bahan baku di tahap glikolisis 1 molekul glukosa dari tahap glikolisis menjadi gliseraldehid 3 fosfat, kemudian akan dihasilkan 2 asam piruvat. 2 asam piruvat kemudian masuk ke dalam asetil-CoA. Asetil-CoA masuk reaksi atau siklus Krebs, kemudian energi setengah jarinya akan diolah melalui transfer elektron. Kemudian energinya itu hasil akhirnya berupa 4,1 kilokalori. Jadi karbohidrat, katabolisme karbohidrat ini 4 tahap ini dilalui semua ya. 4 tahapnya dilalui semua. Ada glikolisis, ada asetil-CoA, ada siklus Krebs, dan ada transfer elektron. Jadi kalau misalnya makan nasi, reaksinya yang ini. Saya makan singkong, reaksinya yang ini. Saya makan roti, reaksinya yang ini. Seperti itu ya. Jadi maka dari itu enzim juga terlibat di dalamnya. Maka pertama kali yang kita pelajari tentang metabolisme itu adalah enzimnya, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, metabolisme itu apa sih? Metabolisme adalah reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh dengan bantuan enzim. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh dengan bantuan enzim. Seperti itu. Kemudian, Pak, kalau tadi saya makan kacang gimana, Pak? Ketika Anda makan kacang, berarti kan protein nabati ya. Protein nabati. Kalau protein hewani yang dari hewan, contohnya ayam, daging, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita makan kacang, reaksi enzimatis pertama kali atau reaksi kimiawi yang terjadi dalam tubuh kita itu pertama kali terjadi di dalam lambung. Di dalam lambung itu akan menghasilkan enzim yang disebut dengan pepsin. Pepsin itu akan mengubah protein menjadi pepton
ya, mengubah protein menjadi pepton. Kemudian kalau sudah pepton nanti akan masuk ke dalam usus halus, dia akan mendapatkan enzim berupa tripsin. Nah, tripsin ini dihasilkan dari kelenjar pankreas, ya. Nah, tripsin ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, ternyata ini agak unik ya. Asam amino di sini dibagi menjadi dua. Ada yang diubah menjadi NH3 atau urea dan ada yang menjadi asam keto. Jadi kalau misalnya banyak makan protein biasanya urinnya tersebut itu semakin pesing ya, bau pesing seperti itu. Jadi urea, asam aminonya nanti sebagian diubah menjadi urea, sebagian menjadi asam keto. Dari urea nanti akan dikeluarkan dalam bentuk urin seperti itu. Ya, kalau nggak dikeluarkan gimana Pak? Jadi racun. Flashback pada materi urinaria, sistem urinaria atau sistem pembentukan urin pada materi kelas 11 ya. Itu. Jadi dari protein ternyata seperti itu ya, yang larut ke dalam darah, Kemudian sebagian lagi akan menjadi asam keto. Nah, unik nih, kalau sudah jadi asam keto boleh langsung masuk dalam reaksi asam piruvat. Nah, langsung jadi ini dia langsung ikut atau berubah jadi asam piruvat ya. Jadi asam piruvat atau dia akan langsung masuk ke glikolisis. Nanti tetap glikolisis asam asetil-CoA, siklus Krebs baru transport elektron. Atau dari asam keto boleh juga dia langsung masuk ke siklus Krebs. Dia suruh milih nih, boleh ke piruvat, boleh ke siklus Krebs. Kalau piruvat berarti dia akan mengalami glikolisis. Kalau misalnya siklus Krebs dia tanpa glikolisis ya, dia langsung ke siklus Krebs seperti itu. Ya, asam keto dari protein ya. Perhatikan tanda panahnya. Ini berarti yang langsung seperti ini ya. Tapi kalau karbohidrat nggak boleh, karbohidrat harus runut dari glikolisis sampai transfer elektron harus runut. Kemudian itu yang protein ya. Energi hasilnya berapa jumlahnya? 4,1 kilokalori. Sama seperti karbohidrat ya, sama seperti karbohidrat. Kemudian kalau misalnya lemak. Kalau lemak berarti reaksi enzimatis atau reaksi kimiawinya terjadi di mana? Pertama kali ya, terjadinya di usus halus ya, terjadinya di usus halus. Dia akan mendapatkan enzim lipase yang diproduksi dari pankreas. Fungsinya untuk apa? Mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Ada dua yang diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Seperti itu ya. Kalau diubahnya gliserol, kalau menjadi gliserol dia langsung masuki gliseraldehid 3 fosfat. Itu artinya dia akan memasuki tahap glikolisis tapi tidak melalui glukosa. Dia langsung jadi gliseraldehid 3 fosfat, kemudian jadi asam piruvat, masuk asetil-CoA, kemudian siklus Krebs dan terakhir adalah transport elektron. Nah, itu kalau misalnya gliserol ya. Kemudian kalau dia lemak, jadi asam lemak melalui reaksi beta oksidasi, asam lemak melalui reaksi beta oksidasi, dia akan langsung menjadi asetil-CoA. Nah, kalau sudah asetil-CoA, nggak boleh Pak masuk ke dalam glikolisis. Nggak boleh ya. Karena asetil-CoA ini adalah voucher atau kartu dia untuk bisa masuk ke dalam reaksi siklus Krebs seperti itu ya, siklus Krebs. Jadi kalau misalnya sudah beta oksidasi berarti dia akan masuk ke dalam reaksi siklus Krebs baru transfer elektron seperti itu. Energinya berapa? Untuk lemak energinya adalah 9,3 kilokalori. Jadi dari katabolisme ini yang paling banyak energi hasil akhirnya berupa yaitu lemak ya, lemak. Karena berapa? 9,3 kilokalori. Oh, kalau seperti itu Pak, berarti saya makan lemak saja Pak, karena energinya kan paling tinggi. Oh salah, seperti itu ya. Karena apa? Kalau kita makan lemak saja, kita tidak ada seratnya, nah seperti itu ya. Dan ini perlu diketahui, lemak itu adalah energi cadangan kedua setelah protein. Jadi energi pertama karbohidrat. Kalau karbohidratnya habis akan diambil energinya dari protein. Kalau proteinnya nanti sudah habis baru diambil ke lemaknya. Seperti itu. Jadi energi yang pertama tetap karbohidrat. Jadi kalau misalnya yang mau diet kemudian tidak mau makan karbohidrat itu sangat salah besar ya. Diet yang bagus adalah mengurangi porsinya tapi tidak menghilangkan salah satu item gizi ini. Seperti itu ya. Jadi diet yang sehat, smart people lah. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi energi tertinggi berupa itu bersumber dari
dari lemak, seperti itu ya. Ini katabolisme atau reaksi perombakan. Mengapa sih Pak harus ada reaksi perombakan? Supaya zat-zat makanan tersebut itu dapat diserap dalam tubuh kita, seperti itu, dengan baik tentunya ya, di usus halus. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, di video selanjutnya Bapak akan sampaikan atau akan jelaskan tentang anabolisme ya. Bapak akan jelaskan tentang anabolisme. Mohon direview kembali materi ini. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.